Haleluya, shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus sangat baik bagi kita saudaraku. Kami menyapa saudara yang ada di rumah, mengajak saudara untuk ikut berdoa bersama dengan kami di dalam pagi hari ini, di dalam acara doa pagi bersama dengan pengikut Yesus, bersama dengan Ibu Esther. Mari saudaraku, setiap kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita. Kita datang menyembah Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menyatakan syukur kami ya Tuhan. Kami mengakui dengan hati kami, dengan mulut dan jiwa kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi jawaban hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Dia. Dia ada di tengah-tengah saudara. Dia ada saat engkau datang menyembah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit
tidak pernah janji Tuhan kalau langit selalu biru. Engkau tidak pernah janji Tuhan kalau setiap jalan-jalan kami akan lurus. Tapi kami percaya akan satu janji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi, lebih dalam lagi menyembah-Mu, lebih dalam lagi merasakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita percaya dan dimana pujian ini bagi Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tak sembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidup. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Benarlah ya Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan di hidup kami ya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab itu hati kami terus bersuka cita untuk datang di hadapan-Mu, berdoa, bersekutu, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat pertolongan-Mu, nyanyian penyembahan pujian kami, menurunkan kuasa Allah, memberikan sukacita, kelegaan, damai sejahtera dalam hati kami. Pujian penyembahan kami, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan Allah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Engkau dimuliakan lewat penyembahan kami. Biarlah itu semua menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang menolong kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Haleluya, puji Tuhan. Besarlah kasih Tuhan Allah yang setia, yang sungguh sangat mengasihi dan memberkati kita saudara. Sampai pada saat ini Tuhan terus menolong dan memberkati kita. Terpujilah Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi dan memberkati kita. Yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu pagi hari ini. Haleluya. Sungguh besar kasih Tuhan, saudara kasih bagi kita pagi hari ini, sehingga kita bisa menikmati kasih, setia dan kebaikan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, di pagi hari indah. Waktu yang sangat singkat bagi kita, hanya 1 jam kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Tapi itu sungguh sangat bermanfaat bagi kita, memberikan sukacita, tenaga, kekuatan. Bahkan saudara yang kasih, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Ya, lewat doa dan persekutuan kita. Mari kita pakai, kita pergunakan pada saat ini. Sehingga saudara sepanjang hari kita bisa menikmati kasih Tuhan. Kita bisa menyerahkan kehidupan kita, saudara yang kasih, dari pagi hari ini hingga sepanjang hari nanti kita mengalami kemenangan lepas kemenangan daripada Tuhan Allah kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Matius 11 ayat yang pertama, saudara yang kasih, sampai ayat yang ke-30. Matius 11 ayat yang pertama sampai 30. Agak panjang saudara bacaan kita, tetapi nanti saya hanya menyampaikan beberapa ayat saja saudara, sehingga kita bisa memakai waktu ini dan juga kita mendapat berkat yang sangat luar biasa. Bagi saudara yang bekerja, beraktivitas, berangkat pagi, saudara tidak terlambat, tetapi kita sudah diberkati lewat penyembahan kita dan doa pembacaan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Haleluya, kiranya Roh Allah terus bekerja dan hati kita terus terbuka kepada kebenaran firman Tuhan yang membawa kita kepada kemuliaan, yang membawa kita kepada kesempurnaan. Terus Tuhan tuntun kita lewat firman-Nya. Mari saudara,
saya akan membacakan ayat yang pertama. Dan saudara semua yang sungguh sangat bersemangat, menyala rohnya, saudara membaca ayat yang kedua. Kita akan mulai. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di kota-kota mereka. Di dalam perjalanan Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat bulu yang digoyahkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada itu. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun orang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab seorang nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihat, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau, hai Kerozin, celakalah engkau, Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai sekarang ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain daripada Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain daripada anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku pun akan mendapat ketenangan. 30 bersama-sama. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan.
Amin, saudara. Dan saya menyampaikan pada saat ini kepada kita dari yang pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi teman-teman semuanya, para pendoa, pengikut Kristus, untuk mengikuti Yesus kita, saudara, untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan katakan tidak berat. Apa yang membuat kita berat? Apa yang membuat kita berbeban demikian rupa? Yaitu masalah dan juga beban kita sendiri. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, beban kita kepada Tuhan, persoalan pergumulan kita, Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan dengan kita datang kepada Tuhan Yesus, Dia membebaskan kita dari semua beban yang tidak dapat kita atasi. Marilah semuanya kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi beban-beban yang tidak dapat kita atasi, masalah-masalah yang tidak dapat kita atasi, tantangan pergumulan hidup yang mungkin kita tidak bisa atasi, bahkan kita bingung, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan kita datang kepada Tuhan Yesus, maka masalah-masalah yang tidak dapat diatasi itu akan diatasi oleh Tuhan. Bukan saja hanya diatasi, Tuhan memberikan sentosa, Tuhan memberikan kelegaan kepada kita, saudara yang kekasih. Dan kemudian Tuhan berkata, pikullah kuk yang kupasang. Dengan kita datang kepada Tuhan, beban kita serahkan. Namun ada kuk yang Tuhan berikan kepada kita, ada beban yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi berbeda kuk yang kita pasang, beban yang kita alami selama ini dengan kuk yang dipasang oleh Tuhan, dengan beban yang diberikan oleh Tuhan sangat berbeda. Beban kita membuat kita letih, lesu, capek. Tapi beban yang daripada Tuhan memberikan kita semangat, memberikan kita sukacita, memberikan kita kelegaan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Untuk mengikut Tuhan, kita tidak justru berbeban. Ada banyak orang, bahkan saya pun pernah mengalaminya. Ini harus perlu pemikiran kita ini, kita isi dengan firman Tuhan. Sepertinya mengikut Tuhan itu kita takut atau ada beban. Nah, ini harus diisi dengan firman Tuhan, bahwasanya kita telah diberikan kasih karunia oleh Tuhan. Kasih karunia, Dia berikan Roh Kudus-Nya, Dia berikan kuasanya, Dia berikan kelegaan kepada kita. Seharusnya tiap-tiap hari kita mendapat kelegaan, sukacita melayani Tuhan, sukacita mengiringi Yesus. Kadang-kadang kita masih terbeban, kadang-kadang kita masih susah. Kenapa? Karena pikiran kita ini masih dibayang-bayangi oleh ketakutan, oleh masalah-masalah. Tapi mari pada saat ini kita terima kebenaran firman Tuhan ini, renungkan firman Tuhan ini sampai kita simpan di bawah alam sadar kita, sehingga nanti setiap apapun yang kita hadapi, saudara, kita ucapkan dan firman itu terngiang di dalam hati kita, di alam sadar kita, bahwasanya Yesus memberikan kelegaan kepada kita. Kuk yang daripada Tuhan itu tidak berat, tapi enak. Bebannya itu ringan. Kalau kita merasa berat, oh ini bukan daripada Tuhan, ini adalah beban sendiri. Sekarang kuberikan kepada Tuhan, kuserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Saudara yang kekasih, Ibrani pasal 11, saya bacakan kepada kita Ibrani pasal 4 ya. Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke 6 apa dikatakan di situ, saudara? Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Sekali lagi Bu Esther katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia
untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Kenapa kita datang dengan penuh keberanian kepada Tuhan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya? Karena kita adalah anak. Karena kita adalah anak, kita sudah ditebus oleh darah yang kudus. Yesus sudah mati bagi kita untuk mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari segala dosa kita. Kadang-kadang kita begitu takutnya, ya, padahal Tuhan telah membebaskan kita. Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi demikian kita mengiring Tuhan, sehingga nanti ketika kita membaca firman Tuhan ini dari pasal yang 11 ayat yang pertama, dikatakan setelah Yesus memberitakan firman Tuhan, dia berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, maka Yohanes menyuruh murid-muridnya kepadanya, katakanlah kepada Tuhan Yesus itu, engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah yang datang itu? Atau kami akan menanti yang lain? Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Kenapa Yohanes katakan demikian? Mengiring Yesus, saudara, ada tantangan-tantangan. Yohanes, dia saudaraku orang yang sungguh sangat berpegang teguh kepada pendiriannya. Dia setia, dia bertekun dalam kebenaran, yang walaupun nyawa taruhannya. Pada waktu itu Yohanes diancam. Kenapa saudara? Diancam untuk dihukum mati. Dia dipenjarakan. Yohanes itu dipenjarakan. Kenapa? Karena Yohanes itu memberitakan kebenaran, sehingga ancaman terhadap nyawanya terjadi. Dia dipenjarakan, saudara. Seolah tidak ada pertolongan, padahal adanya pertolongan, saudara. Kerap kali kita dalam hidup ini, saudara, kita melakukan sesuatu, kita berdoa, seolah tidak ada jawaban, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu? Ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka, pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa yang dialami oleh Yohanes ketika Yohanes memberitakan firman Tuhan? Ketika dia berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi dia, luruskanlah yang bengkok, timbunlah yang berlobang, ya, ratakanlah yang bergelombang. Suara Yohanes berseru-seru di padang gurun itu, saudara. Persiapkan jalan untuk Tuhan, persiapkan jalan untuk Tuhan. Dia memberitakan firman Tuhan demikian berani, demikian tegas, tanpa kompromi, saudara. Ketika kita memberitakan firman Tuhan tanpa kompromi, saudara, sungguh-sungguh sesuai dengan standar firman Tuhan, ada banyak orang yang tidak setuju dengan kita. Bahkan kita akan dianiaya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan itu kemarin, ya saudara. Dan berkaitan dengan ini juga, Yohanes juga memberitahukan dosa Herodes, ya, dalam pasal 14, ya, bagaimana dia tanpa takut dia memberitahukan dosa Herodes, sedangkan pemuka-pemuka agama Yahudi yang lain, mereka mendiamkan dosa Herodes berkaitan dengan, ya, dia mengambil Herodias, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yohanes dipenjarakan. Ketika apa dia dipenjarakan? Ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saat kita menyampaikan kebenaran, belum tentu semua orang bisa menerima. Bahkan kita bisa dianiaya. Yohanes dipenjarakan. Nah, ketika dia dipenjarakan itu, ya, maka dia mengalami sesuatu dalam hatinya, saudara. Kemudian dia ingin pertolongan, dia ingin jawaban. Yesus datang, Yesus memberitakan firman Tuhan. Maka dia menyuruh, katakanlah, tanyalah kepada Yesus itu, engkaukah yang akan datang itu? Engkaukah yang akan datang itu? Atau apakah kami menanti yang lain? Tuhan Yesus tidak berkata, iya, akulah dia Yesus. Kerap kali jawaban daripada doa kita
tidak seperti yang kita inginkan. Gak langsung seperti yang kita inginkan. Katakanlah kepada dia, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, yang kusta tahir. Nah, saudara, apa yang kita doakan pada saat ini belum tentu jawabannya langsung seketika iya. Tetapi Yesus berkata, katakan kepadanya, apa yang kamu lihat? Apa yang kita rasakan? Paulus dan Petrus berkata, saudara, ketika mereka dilarang, saudara, untuk memberitakan firman Tuhan, bahkan mereka dihadapkan kepada mahkamah agama, apa yang terjadi, saudara? Paulus berkata, saudara, silahkan kamu pilih mana yang lebih baik, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Tapi tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan. Jadi saudara, ketika kita mengalami pergumulan masalah, ingat pertolongan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, lihat perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu kita. Bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, bagaimana Tuhan telah membuka jalan bagi kita, bagaimana Tuhan telah melindungi kita dari COVID, sampai pada saat ini kita masih ada. Bagaimana Tuhan membebaskan kita dari tulah, bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kita, bagaimana Tuhan menolong kita menghadapi ujian negara, ujian untuk masuk perusahaan yang di mana kita sekarang sedang bekerja. Bagaimana kita mengatasi perekonomian kita? Bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan? Dan bagaimana kita hidup sampai pada saat ini? Semua oleh karena Yesus. Maka Tuhan berkata, katakan kepadanya, apa yang kamu lihat? Yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu bicara, yang mati bangkit. Nah, itulah perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau itu manusia, terbataslah perbuatan manusia. Yesus tidak segera menjawab, iya, akulah dia, Yesus itu yang kamu nanti-nantikan itu. Ya, akulah dia, Yesus juru selamat. Yesus tidak langsung berkata demikian. Kalaupun jawaban-jawaban doa kita tidak langsung seperti yang kita inginkan, tapi lihatlah betapa hebat, betapa besar pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan muliakanlah Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan, saudara yang kasih di sini, untuk apa kamu setelah murid-murid Yohanes pergi mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu. Untuk apa kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin itu kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada itu, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dari kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi saudaraku, orang-orang itu berbondong-bondong mau pergi melihat Yohanes. Tapi Yesus berkata, untuk apa kamu pergi melihat bulu yang terkulai itu? Bulu yang terkulai itu yang saudaraku yang kekasih, yang digoyangkan angin. Padahal kalau kita lihat, Yohanes itu orang yang teguh, berpihak kepada kebenaran. Bahkan oleh karena kebenaranlah dia maka dipenjarakan. Sedangkan yang lain melihat kebenaran mendiamkan saja, membiarkan saja. Dia karena kebenaran dipenjarakan. Bahkan sekalipun itu nyawa taruhannya. Karena kalau kita lihat dalam pasal 14, ya saudara, ketika Herodes berulang tahun, saudara yang kasih, maka anaknya, istrinya menari, sungguh sangat menyukakan hatinya. Dia berkata, apa yang kau inginkan kuberikan kepadamu, apa saja. Lalu istrinya Herodias berkata, aku mau kepala Yohanes Pembaptis ditaruhkan di atas talam kepada aku. Maka saudaraku, kepala Yohanes pun dipenggal di penjara. Itulah
harga yang dibayar oleh Yohanes, saudara. Tapi Yesus berkata, untuk apa kamu pergi ke situ? Sehebat-hebatnya hamba Tuhan, sehebat-hebatnya nabi, saudara, bukan nabi, bukan hamba Tuhan yang menjadi tujuan kita. Hamba Tuhan nabi juga adalah manusia biasa. Mereka hanyalah alat Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi kita datang kepada Yesus. Dialah Raja, Dialah Juru Selamat, Dialah Penolong, Dialah Tuhan kita. Aku berkata kepadamu, seorang perempuan tidak akan pernah melahirkan lebih besar daripada Yohanes. Yohanes itu demikian luar biasa. Tapi Yesus berkata, seorang perempuan tidak akan pernah melahirkan yang lebih besar daripada Yohanes. Tetapi yang terkecil, jadi lihat ya, Yohanes itu hamba Tuhan yang besar, yang luar biasa. Apakah yang menunjukkan dia, membuktikan dia besar? Bukan pelayanannya yang besar, tapi apa rencana Allah dalam kehidupannya, apa kehendak Tuhan dalam kehidupannya, menyatakan kebenaran, menghidupi kebenaran, tidak kompromi dengan dosa, tidak takut akan dunia. Sehingga Yohanes itu besar. Tapi sekalipun Yohanes besar, Tuhan Yesus berkata, untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Untuk apa kamu pergi kepada yang berpakaian halus itu? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Kita diarahkan bukan untuk kepada hamba Tuhan, tapi kepada Yesus. Namun aku berkata kepadamu, seorang perempuan tidak akan melahirkan yang lebih besar daripada Yohanes ini. Jadi Yohanes ini memang teguh, kuat, besar, luar biasa dia mempertahankan imannya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki kita juga datang kepada hamba Tuhan yang besar itu. Kepada siapa kita datang? Kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Ketika kita mengalami pergumulan masalah, datanglah kepada Yesus. Sekalipun ada hamba Tuhan yang besar, Tuhan tidak menginginkan kita beriman kepada hamba Tuhan yang besar. Masing-masing kita punya pergumulan. Yohanes begitu besar, tapi dia juga butuh. Katakanlah kepada dia, diakah yang akan datang itu, atau kita nantikan, atau kita yang menanti yang lain. Yohanes juga terbatas, punya keterbatasan. Walaupun dia besar, walaupun dia punya iman yang teguh, tapi toh juga namanya manusia, punya keterbatasan. Dan siapakah yang sanggup menolong manusia itu? Hanya Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan berkata, saudara yang kekasih, di sini ya, tetapi yang terkecil di dalam kerajaan Allah tidak lebih besar daripada Yohanes itu. Siapakah itu, saudara, yang terkecil itu dalam kerajaan Allah, saudara? Mereka, ya, Yesus berkata, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Ya, sebab jikalau kamu tidak seperti anak kecil ini, tidak layak dalam kerajaanku. Siapakah anak kecil itu, saudara kekasih? Mereka yang tulus, mereka yang percaya, mereka yang membuka hati kepada Yesus. Saudara kekasih, kita melihat orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru, saudara kekasih, yang mengalami kuasa Roh Kudus, yang mengalami, saudara kekasih, ya, kuasa Roh Kudus. Seperti pada turunnya Pentakosta, saudara, mereka menerima kuasa, mereka menerima keselamatan, menerima kuasa daripada Roh Kudus, mereka mengalami mujizat-mujizat yang daripada Tuhan. Maka lihatlah, saudara, bagaimana kehidupan Yohanes dan kehidupan rasul-rasul setelah mereka penuh dengan Roh Kudus. Tidak lagi, saudara, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan. Lihatlah bagaimana, ya, berdiri Rasul Petrus, bagaimana Paulus, bagaimana Stefanus, saudara kekasih, ya, hidup dengan iman, mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka melihat kuasa Tuhan. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang penuh dengan kuasa. Firman Tuhan berkata, saudara kekasih, yang terkecil dalam kerajaan Allah akan lebih besar daripada Yohanes itu juga.
Jadi marilah pada saat ini saudara, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Terima kuasa Tuhan di pagi hari ini. Ibu Esther percaya saudara yang kekasih, ya firman Tuhan ini kiranya ini dapat memberkati kita. Datanglah kepada Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan memberikan sentosa kepada kita. Karena kuk yang dipasang oleh Tuhan itu enak, bebannya pun ringan. Di dalam mengikut Tuhan ini pun saudara yang kekasih, mari kita sadari Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Kita tidak hidup di bawah tekanan, kita tidak hidup di dalam ketakutan, kita tidak hidup di bawah teror saudara yang kekasih, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah yang memberikan sukacita, kelegaan kepada kita, dan Roh Allah yang menolong kita, memampukan, menguatkan kita. Puji Tuhan, ambillah berkat firman Tuhan di pagi hari ini yang akan menjadi berkat, kekuatan, sukacita, kemenangan bagi kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Nah, kita angkat penyembahan kita tadi. Ya, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Kau menyertai kami, Kau melindungi kami, Kau memberikan pertolongan bagi kami. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Menyembah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, ada berbagai hal yang kita alami dan kita hadapi. Tapi jangan pernah kecewa, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Dia berjanji, Dia menyertai kita. Namanya Immanuel. Oh, haleluya. Ajaiblah segala karya dan perbuatanmu ya Tuhan. Nyanyikan penyembahan ini sekali lagi saudara. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Janji Tuhan ya dan amin. Sekalipun kita harus menghadapi aniaya, bahkan seperti Yohanes, kepalanya dipenggal, dia tidak kompromi dengan dosa. Dia bertekun dalam kesetiaannya, dalam pengikutannya akan Yesus. Penjara menanti dia, kepalanya dipenggal, tapi dia mati sebagai orang benar. Surga terbuka bagi Yohanes. Hari ini saudara, teguhkan hati kita. Ada Roh Kudus yang menghiburkan, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, menguatkan, memampukan, menyanggupkan kita. Sadarilah tiap-tiap saat saudara. Buka telinga kita, hati kita kepada suara Roh Allah. Bangun persekutuan kita, bukan hanya dalam doa pagi saja seperti ini, tapi ketika kita beranjak nanti dari tempat kita masing-masing, teruslah bersekutu dengan Roh Kudus. Jangan berikan kesempatan kepada iblis, kepada suara-suara Goliat yang hanya mengancam, yang hanya menakut-nakuti. Goliat, dia sama seperti teroris yang hanya menakut-nakuti. Bukalah telinga dan hati kita kepada suara Tuhan yang memberikan kedamaian bagi kita, yang memberikan damai sejahtera bagi kita. Kasih karunia-Nya tinggal di dalam kita. Terima kasih Roh Kudus buat kebaikan. Kiranya semuanya kami pengikut Kristus berdoa di pagi hari ini, sungguh-sungguh mendengarkan suara yang memberikan kami kelegaan, kemenangan. Tuntun kami Tuhan sepanjang hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Biarkan kami ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ada begitu banyak orang dalam tekanan, ada begitu banyak orang berbeban berat, ada begitu banyak orang dalam sakit penyakit. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Firman Tuhan berkata, saudara, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikan juga dengan cuma-cuma. Biarkan kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat di sekeliling kita dimanapun kita berada. Suarakanlah kebenaran itu, serukanlah kebenaran itu sama seperti Yohanes. Persiapkanlah jalan di padang gurun, persiapkanlah jalan, luruskanlah yang bengkok, timbunlah yang berlubang, ratakanlah yang bergelombang. Siapkan hati kita untuk diberkati oleh Tuhan. Siapkan hati keluarga kita untuk diberkati Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ada begitu banyak orang yang terikat ketakutan pada saat ini. Suarakanlah Injil itu, suarakanlah berita kebenaran itu, Injil Tuhan itu, supaya Raja kemuliaan Yesus Kristus datang untuk memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah bangsa negara kami Indonesia, berkatilah pemerintahan kami ya Tuhan. Pemerintahan kami tetap takut akan Tuhan, pemerintahan kami tetap mengandalkan Tuhan, pemerintahan kami tetap condong kepada kebenaran untuk membawa bangsa ini kepada kemajuan, kepada peningkatan, kepada kesejahteraan. Oleh sebab itu tidak ada pemerintahan kami yang korupsi, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang memperkaya diri sendiri, tetapi semuanya Tuhan menjalankan tugas mereka dengan nurani yang murni. Berkati aparat negara kami ya Tuhan, sehingga bangsa kami ini tetap aman dan damai ya Tuhan. Baik mereka yang bekerja sebagai kepolisian, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, yang berjaga-jaga di perbatasan, Tuhan tolong mereka semuanya Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kepala-kepala daerah, para gubernur, mereka memimpin daerah-daerah yang telah dipercayakan dengan baik. Tidak ada yang korup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan, para guru-guru, para dosen Tuhan, mereka yang bekerja di pemerintahan, mereka yang bekerja di bidang pendidikan Tuhan, mereka berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Masyarakat Indonesia juga Tuhan, tidak ada pemberontakan, semua mudah diarahkan, dipimpin oleh pemerintahan kami ya Tuhan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan ketenangan dalam nama Tuhan Yesus. Semua
Oh, pimpin bangsa kami ini Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah kami serukan suara kebenaran ini. Biarlah kami doakan bangsa kami ini Tuhan. Dan orang-orang Kristen yang menyatakan Kristen, pengikut Kristus, benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah, sehingga dapat dicontoh oleh orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Para pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan hidup dalam kebenaran, tidak memperkaya diri sendiri, tidak mencari kepentingan sendiri, tapi menyuarakan kebenaran, memberi hidup, tidak menimbun harta untuk diri sendiri, tidak mencari penghormatan, tapi biarlah semua para hamba Tuhan memberikan penghormatan kepada Yesus, menjadi contoh dan teladan kepada domba-domba Allah, kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini rindu kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terang kemuliaan Allah itu bercahaya atas hamba-hamba Tuhan, atas orang-orang Kristen. Dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang Kristen tidak menjadi urusan, tetapi orang-orang Kristen menjadi berkat ya Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ini doa kami, ini rindu kami ya Tuhan. Bangkitkan Tuhan orang-orang Kristen yang ada di pemerintahan. Bangkitkan Yusuf di akhir zaman ini ya Tuhan. Orang kaya standar, orang standar, orang namanya standar yang memikirkan kemajuan bangsa ini di hadapanmu ya Tuhan. Yang tulus, yang takut akan Tuhan, anak-anak Tuhan, sungguh-sungguh menyuarakan kebenaran. Mereka yang duduk di pemerintahan, mereka menyuarakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan bangsa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah Tuhan Allah yang berdaulat, Engkaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Dan pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan, selagi kesempatan masih ada pada saat ini Tuhan. Oh Roh Kudus, untuk menyuarakan suara-Mu ya Tuhan. Tidak sibuk untuk mengurus diri sendiri, gereja sendiri, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi berkat bagi lingkungan, menjadi berkat bagi Indonesia. Tidak membatasi diri. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lagi jangan berputus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami adalah orang-orang yang setia dan orang-orang percaya. Kami terima mujizat Tuhan pada saat ini. Berkati pengikut Yesus yang berdoa di pagi hari ini dengan kemenangan lepas kemenangan sepanjang hari ini. Setiap doa kami dijawab didengar oleh Tuhan. Sehat kuat kami semua, menyala-nyala roh kami ya Tuhan. Bergairah kami hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan sepanjang hari ini menjadi milik kami. Sukacita yang melimpah-limpah menjadi milik kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan kita katakan amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita. Saudara kekasih, haleluya bagi kita semuanya.